Dan anak-anak saya ngomong sama teman-temannya gitu kayak my daddy is doing the 500 kilometer race nih. He's going to finish it. Saya langsung kena batin kayak kalau saya pulang dengan cuma 300 km. Ya saya bakal malu banget sama anak saya gitu. Kalau jaga sih udah pasti nutrisi, banyakin tidur ya. Itu yang paling penting ya. Nutrisi, banyakin tidur sama stretching. Itu 3 itu penting sekali lah. Mungkin kedengarannya klise ya, cuman kalau menurut saya manusia tuh lebih tulus kalau di alam. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard bersama gue Danar Kalingga. Dan sekarang gue kedatangan seseorang yang kalau kita lihat hari ini gak kelihatan kalau dia kemarin baru aja menyelesaikan Ultra 500 km di Lapland ya. Betul. Ada Mas Irjen Jayadi. Welcome Mas, apa kabar? Halo semua. Wah, luar biasa. Rapih banget ya Mas. Ya soalnya hari kerja sih. Beneran sih langsung kerja lagi hari ya? kerja ya betul. Oke, tapi apa kabar? Ini kemarin kan baru aja itu beberapa hari yang lalu menyelesaikan 500 km Lapland Arctic ya. Iya. Sekarang gimana Mas? Kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya sebelum nanti kita bahas sama si eventnya, race-nya nanti. 80% lah sudah recover 80% lah. Recover 80%. Betul. Itu berapa lama berarti? Itu berapa hari ya? Untuk larinya atau recovery-nya? Untuk recovery-nya itu berarti selesainya hari apa tuh? Selesainya kayaknya udah 2 minggu. Udah 2 minggu ya? Udah 2 minggu. Sampai sekarang masih baru 80%. 80%. Wow, itu kondisi sekarang berarti sehari-hari abis 500 km itu masih tetap olahraga tapi Mas? Lebih banyak di stretchingnya sih. Lebih banyak ke stretching recovery aja gitu ya? Main di zona 2 sih, heart rate lah kalau mau keluarin keringet ya. Oke. Jadi buat yang belum tahu nih Dashers, Mas Irjen Jayadi ini baru aja kemarin berhasil menyelesaikan race salah satu yang tersulit ya, 500 km Lapland Arctic. Itu suhunya ada di minus berapa tuh Mas? Tercatat minus 35. Minus 35 derajat. Betul. Sepanjang 500 km dan selesai dalam 8 hari. 8 harian ya. 8 harian. Wow, ini kayaknya bingung ya sampai mau ngomong apa, speechless jujur, ini gak kebayang 8 hari itu tidur katanya cuma sejam 2 jam tiap harinya. Betul. Gitu ya. Aku penasaran banget pengen ngebahas nih sama race-nya, tapi sebenarnya yang aku lebih penasaran awalnya ini sampai bisa ke arah sana. Jadi dari awalnya sampai bisa terjun dan excited dan juga suka sama dunia olahraga ini, awalnya kayak gimana Mas? Awalnya tentunya udah mulai dari umur 18 tahun sih. 18 tahun itu pertama kali? 18 tahun itu sebenarnya kalau masuk ke dunia ini ya, fitness ya. Dunia fitness, olahraga, sports. 18 tahun ayah saya masukin saya ke militer sih sebenarnya. Jadi saya sebenarnya kuliah militer. Oke, ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak ditanya juga, namanya Irjen Jayadi ya. Itu sebenarnya nama asli ya? Nama asli, cuman saya nggak masuk ke militeran di Indonesia, saya masuknya ke militeran di Singapura. Oke. Habis itu saya lanjut lagi karir saya di Taiwan. Setelah semua selesai, baru saya balik ke Indonesia. Oke. Jadi awalnya dari situ, olahraga berarti dari situ juga, dari militer awalnya. Mungkin mulai kedisiplinannya lah dari situ. Oke, dari situ. Emang apa waktu itu? Lari, track gitu-gitu ya? Mungkin lebih ke survival kali ya. Jadi ada larinya, ya kita mungkin dilontarkan lah ke satu tempat, kita harus ya topografi kemana gitu ya, mungkin lebih kesananya lah. Oke. Tapi sebelum itu nggak ada olahraga atau pas kecil gitu kayak emang suka diajak sama orang tua? Nggak ada. Olahraga ngapain? Nggak ada sama sekali. Sebelum itu saya nggak ada figur panutan lah untuk olahraga, nggak ada. Oke. Kegiatan palingan ya udah biasa aja, nggak yang benar-benar emang terjun dalam dunia sports apapun itu gitu ya? Nggak ada. Oke, terus dari situ kan emang mode survival tadi katanya Mas Irjen sendiri, dan lebih ke berarti emang itu ada ngikutin juga, keterpaksaan juga gitu ya, bukan karena emang dari wah gue pengen mulai lari apa gimana, tapi akhirnya
mulai pengen dari diri sendiri dan kayak akhirnya suka nih ternyata sama dunia olahraga ini, sama lari ini, sama fitness ini. Itu di momen apa Mas? Sebenarnya pas saya balik itu saya kecemplung ke dunia kerjaan ya. Iya. Jadi saya stop sebentar lah. Jadi kayak banyak banget saya harus ikutin social activities lah ya. Iya. Jadi yang harus saya minum, makan segala. Jadi kelupaan dengan kesehatan diri sendiri lah. Oke. Sampai suatu hari saya ngaca, saya lihat badan saya kok berubah ya. Hmm. Lebih melar, lebih gemuk gitu kan. Akhirnya saya tekad balikin badan saya sendiri, mulainya tuh dari lari duluan. Oh, oke. Jadi dari lari saya baru ke yoga. Cuman yang bener-bener menginspirasikan saya untuk masuk trail ke Bali itu sebenarnya Nirina Zubir. Oh, betul. Jadi Nirina Zubir, kenapa? Kok bisa dia? karena saya lihat postingan dia ikut trail. Iya. Dan saya lumayan terinspirasi, kayak flashback itu ke belakang. Kayak dulu saya juga pernah nih kayak begitu nih. Oh. Jadi saya DM dia, saya nanya-nanya gitu. Habis itu ya dari situ saya ke Bali ikutin acara BTR kalau nggak salah. Nah dari situ saya mulai ikutin lagi gitu. Mulai balik ke alam lah untuk ikutin trail ya. Oh, oke. Jadi shout out ke Nirina Zubir ya. Iya, yang akhirnya dulu membangkitkan lagi gairah untuk balik ke trail lagi ya. Iya, soalnya kan dia juga lumayan aktif ya di lari dan ikut trail. Jadi saya ikutin Instagram dia, saya pas lihat lumayan inspirasi lah. Jadi saya balik lagi gitu. Oke, tapi kenapa Mas akhirnya kayak memilih atau kayak lebih suka trail run daripada kayak let's say ya maraton, road running dan lain-lainnya? Apa yang Mas Irjan temukan di trail run ini? Apa ya, saya mungkin kedengarannya klise ya. Cuman kalau menurut saya manusia tuh lebih tulus kalau di alam. Oh. Jadi teman-teman yang saya ketemu, kita tuh tidak pernah bahas apa ya kerjanya apa atau mungkin dunia nyata ini tidak ada lah kalau di alam. Oh. Jadi kita ngomongnya tuh lebih ke karya Tuhan ya. Iya. Jadi kayak di checkpoint ini susah ya. Oh. Di checkpoint ini lihat nggak pemandangan itu. Iya. Jadi hal-hal duniawinya dikesampingkan dulu. Betul, gitu ya. betul. Kayak yang dirasakan di sana, ya udah yang di sana aja gitu, yang Jadi diomongin di sana. kita ngomong tentang kesulitan di medan perangnya itu. Iya. Gitu. Jadi kita nggak sendiri sebenarnya. Oh. Kalau di trail tuh orangnya lebih apa ya, lebih kalau kita duduk ya kita ngomonginnya tentang alamnya gitu. Oh, jadi itulah yang membuat Mas Irjan ini akhirnya kayak jatuh cinta kepada Iya, trail betul. run ini. Ingat gak pertama kali race trail yang diikutin sama Mas Irjan? Ingat. Apa itu? Yang di BTR itu. Oh, yang di Peter itu yang pertama berarti ya? Di Indonesia ya. Di Indonesia yang pertama. Tapi kalau misalnya dari semua race trail yang udah pernah diikutin kan pastinya banyak banget. Yang paling memorable apa Mas? Kan wah, yang kalau misalnya Di yang Indonesia ya? ekstrim, dari yang mulai ekstrim, dari yang paling terkenal kayaknya udah pada diikutin semua nih ya. Tapi yang paling memorable personally buat Mas Irjan apa? BTS 70 km. Kenapa? Oh Di itu, Bromo. malah itu. Iya, itu dia. Itu yang di Indonesia atau dari Yang di semua yang pernah Indonesia, diikutin? BTS Bromo. Oke, yang di Indonesia. Tengger Semeru 70 km. Kenapa? Itu soalnya saya nggak selesai. Oh, Soalnya saya nggak selesai. oke. Boleh ceritain nggak kenapa tuh nggak selesainya? Jujur mungkin saya kurang fokus aja. Bukan secara fisik, cuman secara mental ya. Oke. Jadi kenapa saya nggak selesai? Karena di hari H-nya itu yang sebenarnya saya harusnya terbang, saya lupa kalau saya harus terbang dari Halim. Saya malah ke Soekarno-Hatta. Wah, jauh ya lumayan ya. Jauh. Jadi saya beli lagi tiket baru. Oh. Nah pas saya beli lagi tiket baru, nggak ada yang langsung ke Malang. Jadi saya turun di Surabaya. Iya. Pas turun di Surabaya, saya ngebut langsung sampai ke Bromo. Saya sudah telat ikutin briefingnya, gitu. Jadi mungkin salah saya sendiri juga, ada agak sedikit anggap remeh lah. Iya. Saya pikir ya 70 kilo doang kan. Di hari hanya sendiri pas saya lari,
banyak sih yang di briefing udah di ngomongin tapi saya nggak tahu. Ya. Kayak saya harus kesini dulu untuk ngambil bandnya atau apa. Jadi saya nggak dengerin itu semua. Ya gara-gara itu semua hal-hal kecil, jadi saya nggak selesai, saya nggak kena cut off time. Oh. Jadi itu salah saya sih sebenarnya. Jadi saya kasih tahu diri saya sendiri. Mulai hari itu kalau saya mau ke kayak ultra race mana yang besar, saya harus pamitan dulu ke Bromo. Oh. Jadi mau race manapun yang saya harus pergi di luar negeri, saya pasti mampir dulu ke Bromo untuk training. Kayak seakan-akan apa ya? Saya harus humble dulu lah. Di Bromonya saya harus humble dulu. Oh karena malah kayak udah merasakan Lapland Arctic, terus Saya pasti ke Bromo dulu. Des Sables yang kayak dibilang orang susah-susah banget, tapi harus ke Bromo dulu. Saya ke Bromo dulu. Karena malah disitulah Mas Irjen sempat gagal ya. Iya, jadi saya ke Bromo dulu untuk training dulu sebelum saya ke luar negeri. Harus emang ke Bromo. Jadi kayak apa ya, satu kepercayaan lah buat saya ya. Oh. Ya, saya pernah gagal di sana. Ya. Jadi setiap kali saya pergi ke luar negeri, saya harus ke Bromo dulu sekarang. Berarti kayak kemarin habis sebelum Lapland ke Bromo dulu juga. Dulu. Ke Bromo dulu. Jadi saya apa ya, kayak orang sembayang tapi saya ke sana lari dulu gitu loh. Jadi itu kayak sembayang larinya Mas Irjen ya. Iya betul. Harus ke Bromo saya harus dulu ke Bromo dulu. Soalnya saya udah gagal di sana, saya udah tahu gitu sakitnya. Wow, oke. Jadi malah itu adalah yang menjadi apa ya, memori yang tidak terlupakan dan benar-benar Ya sangat terpukul lah. sangat terpukul di sana ya. Oke, tapi akhirnya dari situ bisa bangkit, terus benar-benar ikut banyak banget trail run, trail race lainnya lagi Tapi yang di 70 Indonesia. kilo sih belum selesai juga sih. Oh belum juga ya? Belum juga. 70 kilo belum selesai, tapi di luar negeri 500 kilo, 200-an kilo udah selesai semuanya nih Mas ya. Cuman ya tetap lah, menurut saya Bromo tetap hal yang sulit ya. Ya. Pengen coba lagi nextnya. Pengen. Suatu hari pasti. Pengen ya balik lagi ya supaya Pasti. menyelesaikan full circle moment akhirnya Iya, balik lagi ke pasti, Bromo pasti. lagi. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin yang di luar negeri nih Mas. Yang paling memorable buat Mas Irjen apa? Kayaknya yang ini deh, Arctic nih. Lapland Arctic yang kemarin Lapland baru Arctic, selesai ya. ya. Itu aku pengen tahu bukan race-nya dulu, tapi dari pikiran Mas Irjen dulu. Akhirnya memutuskan kayak kayaknya gue ikut nih Lapland Arctic 500 kilo itu gimana ceritanya Mas? Kayaknya gue yakin nih kayak banyak orang kayak kalau misalnya cuma dikasih tahu 500 kilo aja udah ciut duluan Mas. Kayak dari pikirannya udah kayak gila juga nih 500 kilo ya. Tapi akhirnya sampai wah yaudah gue pengen ikutin nih. Itu tuh gimana? Pertama kita di interview dulu sih. Oke. Setelah di interview baru, soalnya kan dia tiap tahun kan dia cuma buka 25 peserta untuk acara ini. Iya. Dan tahun ini yang masuk tuh 24 peserta. Heeh. Jadi kita harus di interview dulu. Setelah di interview baru di kasih tahu apakah kita wajib masuk ke kursus winter survival course atau tidak. Dan setelah di interview ternyata saya harus ikut. Jadi saya harus terbang 1 mingguan lebih awal dari semua orang. Oh, untuk ngikutin si winter survival course-nya Iya, ini betul. ya. Tapi sebelum itu pas daftar, apa yang ada di kepala Mas Irjen kayak kenapa memutuskan ya udah gue mau cobain daftar Lapland ini. Soalnya gini, kalau di pikiran saya cuma bisa lari dalam kehidupan saya itu cuma 26 kali lagi. Kenapa 26? 26 kali lagi. Soalnya kenapa? Kalau di otak saya umur 70, kalau saya mau lari, saya sudah nyusahin bikin anak saya worry, bikin istri saya worry. Oh. Jadi sampai hari ini ke umur Yeah. 70 kan jujur saya cuma bisa ada 26 kali lagi. Oke. Jadi saya harus bikin diri saya sendiri itu lebih apa ya? Kalau saya kepikiran nih 2026, saya tahu saya udah pernah ngapain. Jadi saya lebih ke mengenang lah. Umur 70 tahun saya tahu saya 2026 saya ngapain. Iya. Jadi saya nggak mau ngasal daftar race, saya nggak mau ngasal lari, saya nggak mau ngasal kayak overwork lutut joint saya, badan saya juga nggak mau gitu. Soalnya dalam pikiran saya cuma ada 26 event lagi yang saya bisa ikut gitu. Oke.
Dan salah satunya adalah si Lapland Arctic ini ya. Iya, Lapland Arctic. Oh jadi Mas Irian berarti secara tidak langsung bilang kalau misalnya setiap event yang diikuti ini harus ada maknanya gitu ya. Harus kayak emang benar-benar dipilih secara hati-hati dan gak sembarangan gitu ya. Betul, setahun sekali lah. Berarti 26 ini kira-kira udah ada tuh listnya apa aja yang pengen diikutin sama Mas Irjan? Ada beberapa yang dalam otak saya ada. Oh. Cuman belum direstuin aja. belum direstuin aja sama keluarga ya. Wah Mas, yang kemarin direstuin sama keluarga gimana ceritanya tuh? Itu kan aku tadi agak salfok nih kayak dalam 26 tahun nih takutnya nanti kalau misalnya udah umur berapa bikin keluarga worry. Mas kayaknya gue kalau jadi keluarga lo kayak bilang papa mau ikut race 500 kilo, gue udah worry duluan Mas langsung ya. Gimana caranya dapat restu keluarga kemarin? Jujur di umur 40 ini kalau di perspektif saya ya, kita agak kejepit. Karena kita harus jaga mental stabilitas orang tua dan istri dan anak. Bener. Jadi kita benar-benar kejepit gitu ya. Jadi saya ingat banget pas lagi ikutin Lapland Arctic kan. Saya telepon istri dan anak, malah saya yang nangis karena susah. Iya. Saya telepon orang tua, ayah saya yang nangis. Malah saya jadi apa ya? Jadi ini sesuatu yang saya lagi coba untuk apa ya? Balance it. Untuk nge-balance gitu. Oke. Tapi saya juga nggak mau saya nggak mau demi mereka saya menghilangkan apa yang saya mau gitu. Jadi saya juga nggak mau. Jadi gimana caranya nyari balance di tengah itu kayak bisa tetap sesuai apa yang Mas Iryan pengen, tapi di satu sisi kayak harus menjaga orang tua, istri dan anak supaya nggak terlalu berlebihan worry-nya gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin pas race-nya, akhirnya udah dilalui semuanya itu, winter course survival-nya udah, izin dari keluarga juga udah dapet sampai akhirnya di garis start dan memulai race-nya. Gimana caranya menjaga fisik, mental dan apa yang paling berasa, apa yang ada di pikiran Mas Irjan waktu melakukan race itu? Kalau jaga sih udah pasti nutrisi, banyakin tidur ya. Oh, itu yang paling penting ya. Nutrisi, banyakin tidur sama stretching. Itu 3 itu penting sekali lah. Oke. Kalau mental ada yang dipersiapkan nggak? Pikiran supaya itu kan 500 meter 8 hari itu walaupun ketemu beberapa orang dalam perjalanannya tapi kan banyak ada waktu orang sendiri gitu kan. Itu lebih ke isolasi sih. Bener-bener jadi 8 hari itu sendiri? Nggak ada orang. Oh nggak ketemu sama yang lainnya juga, nggak sempet? Nggak ada orang. Wow. Jadi kita lebih ke ngomong sama diri sendiri, halusinasi, dengerin ya tiap berapa menit kita pasti muterin pala, dengerin kayak ada yang manggil gitu. Padahal suara itu suara Palk yang kita bawa ya. Jadi kita halusinasi aja. Tapi gimana kayak bisa tetap waras di kondisi kayak gitu, bisa tetap fokus untuk ya udah sampai goalnya, bener-bener kayak menjaga untuk keep going sampai finish itu gimana? Ada yang dipersiapkan nggak secara mental? Secara mental sih kita harus tahu aja kita ngapain ke sana. Oke. Dan yang di 3 hari pertama jujur saya sih bener-bener pengen nyerah banget ya. Cuman dalam pikiran saya nyerah. Sebenarnya saya pulang Indonesia juga kayaknya nggak bakal ada yang ketawain saya ya. Iya. Kayaknya ya. Gak mungkin ada. Soalnya saya juga pikir saya juga bukan siapa-siapa gitu loh. Kalau saya gagal pun ya udah gitu. Cuman di race itu tersebut karena belum pernah ada orang yang masuk dari Indonesia, saya juga berpikir saya nggak mau dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang gagal di sana. Jadi itu yang lebih mendorong saya ya. Oke. Jadi akhirnya itu yang akhirnya benar-benar bikin Mas Irjan ini keep going dan sampai garis finish ya. Dan di hari ke-4 atau di hari ke-5 pas ada wifi di checkpointnya, saya telepon anak saya, istri dan anak lah. Oke. Dan karena perbedaan jam, anak saya lagi di sekolah, baru pulang sekolah lah. Jadi yang ngangkat itu pas saya video call, itu teman-teman anak saya di videonya. Dan anak-anak saya
ngomong sama temennya gitu kayak my daddy is doing the 500 kilometer race nih, he's going to finish it. Saya langsung kena batin kayak kalau saya pulang dengan cuma 300 kilometer, ya saya bakal malu banget sama anak saya gitu. Dan dalam pikiran saya selama ini saya training kan sehari 5 jam kan. Dan 5 jam ini tuh banyak hal yang anak saya mau saya pergi cuman saya tolak. Jadi selama berbulan-bulan ini yang saya tolak ini jadi sesuatu apa ya, kayak waktu yang terbuang gitu. Dan ini nggak fair buat mereka. Karena kan dari bulan Agustus sampai race day kan saya tolak mereka terus gitu. Oh papa nggak bisa ke restoran ini, papa nggak bisa makan ini, saya harus latihan. Berat banget tuh pasti ya. Jadi kalau saya langsung pulang dan saya nggak bawa medalnya tuh saya merasa kayak berbulan-bulan saya tolak mereka ya buat apa juga gitu. Saya kayak buang ke sampah aja. Jadi saya nggak bisa gitu. Jadi udah dikorbankan nih waktu-waktu ini. Kayak harus ada yang kembali lagi ya. Harus ada yang kayak hasilnya yang kelihatan itu. Dan pasti bangga banget sih ya anak lo ya Mas ya. Temen-temennya pasti gue yakin ngomongin sampai hari ini nih ya. Semoga ya. Oke, tapi sampai akhirnya berhasil melalui semua itu. Mental challenge, fisik challenge juga yang gue yakin kayak gue gak kebayang sih. Ini kayak gimana fisik lo sampai ya kaki jalan berapa hari kayak gitu sampai garis finish. Pas pertama akhirnya nyampe garis finish itu. Apa yang lo rasain Mas? Apa yang ada di pikiran lo? Di 25 km terakhir sih sangat emosional ya. Cuman pas di garis finish line lega lah. Lega. Dan tentu bangga juga. Dan habis itu setelah finishing line apa yang saya rasain ya, kayak saya harus terima kasih lah sama orang yang berdiri di finishing line karena orang ini saya ingat banget dia atlet dari Inggris ya. Dia udah ngajarin saya banyak hal dalam race ini karena dia tahun lalu udah pernah ikut, dia tahun ini ikut lagi. Wow. jadi dia ngajarin saya apa yang saya harus bawa dan nggak bawa. Dan saya ketemu dia di finishing line, dia nungguin saya. Dia nungguin saya. Itu pertama. Dia pengen ngelihat lo melewati finish line itu ya Mas ya. Iya. Jadi itu lumayan terharu lah. Dan kedua juga ada pelari dari Indonesia juga si Mas Diego. Mas Diego juga ikut saya ini sih. Kita barengan di Sahara ya. Dia satu-satunya pelari yang pakai sendal. Jadi dia juga pelari kuat lah. Dia juga salah satu panutan. Jadi dia datang untuk motivasi saya lah di hari terakhir. Jadi itu beneran it means a lot to me ya. Jadi ada sesama orang Indonesia datang dan kasih kasih ini sih motivasi. Oke. Pasti banyak banget itu campur aduk bener-bener yang dirasain dan yang kayak yang dipikirkan banyak banget tuh Mas ya. Selama race yang berlangsung 8 hari lebih. 8 hari berapa jam itu? Aduh saya lupa lagi. Saking lamanya ya. 8 harian ya, saya lupa berapa ini. Oke. Tapi pasti sekarang udah banyak nih kayak yang nyelamatin Mas Irjen. Udah kayak beritanya juga ada di mana-mana dan lain-lain. Kan kayak itu yang kita lihat adalah yang happy-nya akhirnya mencapai garis finishnya. Tapi aku penasaran kalau misalnya sepanjang race itu ada nggak yang paling susah atau yang paling berat di titik mana Mas Irjen ini merasa kayak wah ini paling berat kayaknya? Di race ini sih karena race ini itu organisernya itu orang Jerman. Jadi secara ilmiah kalau manusia nggak tidur selama 11 hari, kita pasti dapat permanen damage di otak kita. Permanen. Dan race organizer ini, orang Jerman ini, dia bikin cut off time-nya 10 hari. Gitu. Dan yang paling susah itu saya gak pernah ikut race yang dikasih main course-nya tuh di 3 hari pertama. Jadi saya gak pernah. Jadi di 3 hari pertama ini boleh dibilang paling banyak orang yang DNF lah. Jadi kayak dari awal aja ya, kalau emang gak kuat, kalau emang kayaknya gak bisa, jadi DNF-nya di awal aja ya, 3 hari pertama pulang aja, udah kayak gak usah gitu. ngelanjutin sampai hari kelima. Bener, organisernya begitu pikirannya. Iya. Jadi dia kasih 3 hari pertama,
kuat nggak? Kalau nggak kuat ya udah Nggak usah lanjut ya. nggak usah lanjut. Jadi di hari keempat sampai terakhir medan perangnya jujur lebih nggak sesulit di 3 hari pertama. Oh. Cuman dia kasihnya tuh lebih ke panjang dan nggak ketemu orang, nggak ketemu siapa-siapa, Lebih dan ke mentalnya. lebih ke berarti ya. mentalnya. Jadi kita Itu dihajar tadi. di mental dari hari keempat sampai terakhir. Yang itu tadi ya halusinasinya. Halusinasinya Terus kayak dapetnya di benar-benar sana. mikirin ya apapun sendiri gitu ya Mas ya. Jadi Wow. itu sulit, itu sulit. Oke. Tapi ini wah ini nggak kebayang banget sih kayaknya orang yang berani ikut aja bahkan kayak finish itu aku nggak tahu berapa, bahkan orang yang kepikiran ikut aja kayaknya nggak banyak nih Mas ya. 500 kilo Lapland Arctic. Tapi kalau misalnya kita bandingin kan pernah maraton Disables juga ya di Gurun Sahara, ini berbanding terbalik banget. Ini satu dingin banget, satu panas banget. Lebih susah yang mana Mas? Dingin, Oh iya, Tentu yang kemarin dingin. lebih susah. tentu dingin. Kenapa? Karena kita harus makan 10.000 kalori sehari dan itu susah banget. Ya, 10.000. bener. Kalau kita nggak makan 10.000 kalori, badan kita nggak anget. Oh. Dan kita harus tetap bergerak atau lari, kalau nggak badan kita nggak anget. Oh. Jadi ini beneran paksa badan kita sampai apa ya, maksimal lah. Oh. Gitu. Jadi mau capek nggak bisa berhenti karena Mau tidur juga kedinginan. Gitu. iya. Jadi kita serba salah gitu. jadi dipaksa harus tetap gerak ya. Betul. Dan ini bahkan lebih susahnya karena diri sendiri juga yang maksa ya. Kayak harus Karena gimana ya, di saat itu saya ada kepikiran gitu, kayak saya jadi orang yang umur 80 tahun gitu. iya. Jadi saya cepat lupa. Saya apa ya, saya ingat banget nih di hari keempat, saya sendirian. Habis itu saya udah capek banget. Saya tahu saya harus istirahat. Saya buka BV saya, tenda. Habis itu saya mau tidur. Karena saya udah makan, udah capek, udah begah, saya nggak pengen makan lagi. Tiba-tiba badan saya menggigil, nggak bisa tidur. Iya. Karena nggak bisa tidur, saya bangun, saya cepet-cepet paksain makan. Itu sebenarnya saya udah Nggak mau pengen muntah makan itu, ya. udah mau muntah saya. Tapi harus dipaksain. Paksain mau nggak mau. masuk, benar-benar saya paksain 500 kalori lagi masuk. Wah. Saya benar-benar paksain, habis itu paksain diri sendiri lari lagi. Jadi di hari keempat itu saya 24 jam saya nggak tidur. Saya benar-benar nggak tidur. Karena saya harus generate. Ya kalau tidur, kalau berhenti ya malah lebih Iya. buruk untuk tubuh ya. Betul. Jadi saya harus jalan terus supaya badan saya mengeluarkan kehangetan lagi. Itu pasti badan abis selesai tuh kayak rontok banget ya Mas. Kayak Rontok, bener-bener, rontok. wah kacau banget ya, sakit di mana-mana apa segala macam. Rontok sih. Itu gimana akhirnya? Berapa lama tuh berarti sampai akhirnya kira-kira bisa fully healed lagi badan? Kalau saya nanya sama teman-teman, ya ada yang sampai 4 minggu, ada yang 2 minggu. Oh, jadi emang tergantung ya. Tapi emang bener-bener harus Benar. ya durasinya cukup panjang ya. Tapi Durasi cukup panjang. ini udah banyak banget pasti yang didapetin, yang dipelajarin juga dari mulai fisik, mental dan lain-lain. Tapi aku pengen nanya kalau misalnya dari Mas Irjan sendiri, setelah melalui tantangan yang itu berat banget, aku yakin 8 hari, sekian jam, bahkan lebih kalau kita hitung dari persiapannya, apa satu pelajaran, apa satu hal penting yang Mas Irjan pelajari dari hal ini, dari race ini? Mindsetnya sih. Gimana tuh? Mindset harus know your why lah. Oh, You have to know your why. oh, Soalnya di race ini tuh satu-satunya race yang bikin saya sambil nangis sambil lari. ada momen kayak gitu juga? Ada juga. Kayak saya bilang saya nggak mau lagi, bener-bener. Dan ternyata apa ya, setinggi-tingginya laki-laki punya testosteron, Iya, iya. kita duduk sama atlet lain, Iya. orang Jerman segala. Iya. Kadang kan kita malu juga kan, Iya. kita mengaku lah kalau Iya. kita ada hal emosional begitu. Iya. Ternyata mereka juga begitu. Dia bilang, Ternyata yang bentukannya kayak gimana, agak ngeri-ngeri gitu ya. Ada Iya. sisi emosionalnya keluar ya. ada. Dan ini pertama kali saya sambil lari, saya sambil nangis lah. Saya kayak benar-benar keluar air mata gitu. Dan ini menurut saya kayaknya
ya di titik itu tuh mungkin nggak semua orang bisa dapatkan lah. Wow, ini luar biasa banget ya. Ini kayak nggak kebayang kayaknya kalau misalnya cari di list ultra maraton ekstrim ini kayak udah ada beberapa yang Mas Irjen sendiri ikutin ya. Dan pokoknya udah nggak terhitung juga. Tapi kan tadi sempat dibilang juga nih ya, ada waktu kira-kira 26 race lagi sampai umur 70 yang kira-kira bisa diikutin sama Mas Irjen. Next race berarti apa Mas? Next race kalau sekarang sih belum Fokus ke recover dulu aja kali ya. Ya jujur secara mental saya juga belum ini kali ya, belum recover kali. Oh iya, serius. Secara mental masih ada di sana. Sekarang ya? jari-jari saya masih kayak ini. Oh. Masih ini ya, masih apa sih namanya tuh, kebas ya. Sampai sekarang Masih kebas. Kebas secara fisik atau kayak perasaannya aja? Fisik ya? Masih kebas. Oh. Padahal udah 2 minggu kurang lebih 2 minggu ya. Wow. Ini aja masih kebas nih. Masih kerasa ya rasa-rasanya saat race, masih kebayang. Masih kebayang sih. Jadi sekarang belum kepikiran kayak wah next race atau kayak yang pengen gue ikutin lagi tuh apa, belum kepikiran nih Mas sampai sekarang? Belum sih, cuman yang Arctic ini lumayan menarik lah. Bukan Arctic lumayan ini. Mas, ini menarik banget Mas. Ini kayak Arctic gila ini banget lumayan sih. menarik sih. Arctic ini kayak sebenarnya banyak banget kayak hal-hal yang pengen aku tanyain, yang kayak bener-bener pengen aku ketahui di race itu. Tapi pastinya itu akan makan waktu banyak banget ya, dan tadi udah diceritain banyak juga. Tapi kalau kita misalnya ngomongin ya Mas Irjen ini udah ngelewatin gak cuma satu ini dong. Udah banyak lah ya. Dari mulai race-nya, dari mulai maratonnya, persiapannya dan segala macam. Tapi kalau misalnya nih bisa bilang ke dashers yang lagi nonton atau misalnya orang yang pengen mengikuti jalannya Mas Irjen juga nih, yang jadi terinspirasi yang kayak gue pengen nih ikut race ultra yang ekstrim banget kayak gini. Apa yang pengen Mas Irjen sampaikan kepada mereka? Mungkin untuk di luar negeri ya. Boleh di mana aja. Kalau menurut saya sih jelajahin dulu yang di Indonesia. Jelajahin dulu yang di Indonesia. Soalnya kalau kita keluar negeri pun sebenarnya yang diminatkan atau yang diomongin itu sebenarnya bukan race-nya sendiri. Tapi mereka akan nanya di Indonesia itu ada apa. Gitu. Dan jujur saya juga lumayan bangga ya dari atlet-atlet yang saya ketemukan. Mereka tuh udah tahu Rinjani itu di mana. Mereka udah pernah pergi gitu, Bromo, Rinjani. Dari atlet yang ketemu di sana. Arctic sana. Betul. Oh di sana. Wow. Gitu. Jadi jelajahi dulu Indonesia. Iya, jadi kalau pas kita keluar pun kita nggak kelihatan masa lo orang Indonesia belum pernah kesini gitu. Jadi sebelum nyoba yang ekstrim kayak gitu ya jelajahi Indonesia dulu. Karena banyak juga di sini yang luar biasa, bahkan kayak Bromo aja yang bahkan Mas Irjennya belum sempat belum bisa taklukan. Belum bisa taklukan ya. Belum bisa tapi level Arctic udah ya. Indonesia aja jujur kalau saya ini ngobrol sama Mas Diego ya. Dia bilang, "Bro, susahan mana, Bro?" Indonesia susah sih. Dia bilang cut off time-nya unforgiving, dia bilang. Jadi kalau di sini trailnya tuh cut off time-nya cepet. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang bikin susah juga ya. Kalau menurut saya trail di sini susah. Trail di sini susah. Jadi itu dashers lo kayak mungkin bisa diikuti sarannya sebelum kayak mencoba yang ekstrim yang di luar negeri dan lain-lainnya. Taklukan dulu di Indonesia, di tanah air kita ya. Iya betul. Oke. Soalnya saya sendiri jujur juga belum taklukin sih. Cuman ya itu dia. Cuman saya ada satu mindset, saya cuma ada 26 kali ya. Jadi mungkin ada yang Indonesia lainnya ditaklukkan dulu ya di 26 itu ya. Iya pasti salah satunya ya. Oke. Terakhir sebelum kita pamitan Mas Irjen, ada yang pengen disampaikan mungkin pesannya atau apa ke dashers yang lagi nonton? Jagainlah tubuh. Karena 26 kalinya saya ini cuman tubuh saya aja yang bisa ngikutin dan support apa yang saya mau sih. Oke. Thank you so much kalau gitu. Mas Makasih, Irjen Mas. sekali lagi congratulations
atas race-nya Thank kemarin, you. luar biasa. Terima Semoga cepat pulih semuanya, fisik semoga recovery 100% cepatnya, mentalnya Terima juga. kasih. Dan kita bangga banget dan kita tungguin nextnya ada apa lagi dari Mas Oke. Irjan. Oke. Makasih, And thank you juga Dashers buat yang udah nonton. Lo bisa nonton episode ini di YouTube-nya dan juga Spotify-nya Dashport. And I'll see you guys again on the next episode. Kalau gitu gue Danar Kalingga. Saya Irjen Jadi. Bye bye.